Selamat datang di Mpods dengan saya Pilina Aprilia, mahasiswa aktif semester 5 di Nusa Putra University. Di pertemuan kali ini kita akan merangkum isi dari materi bab 10 yaitu tentang efisiensi pasar. Efisiensi pasar atau market efisiensi biasanya dikaitkan dengan pasar modal. Ada pula yang lebih spesifik mengaitkannya dengan pasar saham atau pasar uang. Nah, sebelum membahas efisiensi pasar lebih dalam, kita mungkin bisa tahu dulu pengertian efisiensi pasar menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Tandelilin, efisiensi pasar atau pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua efek yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jika suatu saat dalam pasar modal suatu efek bereaksi atas sesuatu hal yang tidak termasuk dalam konsep yang ada dalam pasar efisien, maka hal tersebut dapat disebut sebagai anomali atau gangguan. Yang kedua adalah menurut Jones, pasar modal yang efisien dapat terjadi ketika terdapat salah satu dari kondisi berikut ini. Yang pertama yaitu terdapat investor rasional dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua, informasi yang diberikan gratis dan dapat diakses dengan mudah oleh beberapa pelaku dalam pasar modal di dalam waktu yang relatif bersamaan. Yang ketiga, produksi pada informasi terjadi secara tidak beraturan. Dan yang keempat, investor segera merespon dengan cepat dan tepat jika muncul informasi yang baru. Lalu menurut Husnan, pasar modal yang efisien adalah pasar yang harga efeknya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Lalu ada menurut West, pengertian efisiensi pasar banyak dideskripsikan dalam beberapa konteks untuk menjelaskan karakteristik operasi pasar modal. Ada perbedaan antara pasar modal efisien secara operasional dan pasar modal yang efisien dalam penetapan harganya. Lalu ada karakteristik dan syarat pasar yang efisien. Pasar yang efisien memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, tidak dikenakan biaya transaksi, baik biaya transaksi pembelian ataupun biaya transaksi penjualan. Yang kedua, tidak dikenakan pajak. Yang ketiga adalah pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak pembeli dan penjual. Lalu yang keempat, pembeli dan penjual yang bertindak sebagai price maker. Yang kelima, investor baik secara individu maupun perusahaan dapat memiliki akses yang sama ke pasar modal. Yang keenam, segala informasi pasar modal tersedia untuk semua pelaku pasar, di mana mereka juga memiliki pengharapan yang sama. Dan yang ketujuh, tidak ada biaya yang berkaitan dengan financial distress. Syarat agar pasar modal efisien secara informasional adalah sebagai berikut. 1. Informasi harus didapat dan diperoleh tanpa biaya dan tersedia bagi semua pelaku pasar modal pada saat yang sama. Yang kedua, pelaku pasar modal secara individu tidak dapat dan tidak mampu mempengaruhi harga saham. Yang ketiga, semua pelaku pasar modal bertindak secara rasional. Yang keempat, tidak ada biaya transaksi seperti pajak dan hambatan-hambatan transaksi lainnya. Lalu ada beberapa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar tercipta pasar modal yang efisien. Yang pertama adalah disclosure. Yang kedua, pasar dalam keadaan seimbang. Dan yang ketiga, kondisi pasar berlangsung secara bebas. Tapi ada pendapat lain di mana syarat yang harus dipenuhi agar tercipta pasar modal yang efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga saham harus bebas untuk turun dan naik. Yang kedua, tidak ada monopoli dalam pasar. Yang ketiga, harus ada syarat bagi perusahaan yang mengungkapkan informasi tentang dirinya. Yang keempat, biaya untuk mendapatkan informasi adalah pada tahap minimum dan informasi itu harus dapat diterima oleh investor pada waktu yang sama. Yang kelima, informasi tersebut adalah dalam bentuk random dan tidak bergantung antara satu dan yang lainnya. Yang keenam, investor-investor bertindak cepat terhadap informasi yang baru.
Lalu ada bentuk pasar yang efisien. Bentuk pasar yang efisien dibagi lagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, efisiensi bentuk lemah. Yang kedua, efisiensi bentuk setengah kuat. Dan yang ketiga, efisiensi bentuk kuat. Lalu ada anomali pasar dan dampak efisiensi pasar terhadap pelaporan keuangan. Rinciannya dapat dijabarkan menjadi beberapa. Yang pertama, anomali peristiwa, yang terdiri atas analysis, recommendation, insider trading, listing, and rating change. Yang kedua ada anomali musiman, yang terdiri dari Januari, weekend, time of day, end of month, seasonal, holiday. Dan yang ketiga ada anomali perusahaan yang terdiri dari size, close and mutual fund, neglect, institutional holding. Lalu yang keempat ada anomali akuntansi, yang terdiri atas price per earning, earning surprise, price per sale, price per book, dividend yield, dan earning momentums. Dari keempat anomali pasar modal tersebut kemudian dirincikan lagi menjadi 1. Size effect, 2. Price to earning ratio effect, 3. Market to book effect, 4. January effect, 5. Holiday effect, 6. The day of the week effect, 7. Intraday effect, dan yang ke-8 turn of the moon effect. Lalu jika dikaitkan dengan dampak pelaporan pada efisiensi pasar saham, terdapat 3 dampak, yaitu 1. Dampak yang paling utama efisiensi pasar saham terletak pada kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, tetapi kebijakan akuntansi tersebut tidak memiliki efek terhadap harga saham sejauh kebijakan ini tidak memenuhi cash flow perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus mengungkap informasi tentang keberadaan seluas-luasnya karena menyebabkan biaya yang efektif. Lalu yang ketiga, perusahaan tidak boleh terkonsentrasi kepada investor yang naik pada saat mengungkapkan kebijakan akuntansi dan bentuknya. Karena harga saham yang efisien merefleksikan semua informasi tentang perusahaan yang harus diketahui oleh masyarakat umum.